Halo semuanya, thank you untuk kalian yang udah mengklik video Jenius Tami. Gimana kabar kalian nih besta-bestiku di rumah? Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini aku punya cerita kisah nyata horor yang dialami oleh temen aku sendiri nih besti. Saat dia masih bekerja di sebuah hotel yang ada di Indonesia bagian timur lah. Ada hal-hal aneh yang selalu terjadi saat dia membersihkan kamar-kamar dengan nomor yang ganjil. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung saja gaskan. Jadi, kisah ini dimulai oleh seseorang yang bernama Dede. Dan kejadian horor yang dia alami terjadi sekitar tahun 2010. Tepat setelah dia lulus SMK. Dede ini sebenarnya pengen banget kuliah, tapi karena kondisi ekonomi keluarganya yang tak memungkinkan, dia harus menunda impian itu dan memilih untuk langsung kerja. Setiap hari dia ngelamar kerja ke berbagai hotel nih besti, tapi hasilnya nihil. Nggak ada yang nerima satupun. Kebanyakan dia cuma di interview doang katanya. Terus nggak ada kabar. Pasti kalian pernah kan seperti itu kan? Aku juga pernah mengalaminya. Akhirnya karena nggak kunjung dapat kerjaan, Dede sempat mencoba buka usaha jualan gorengan di Besti. Tapi sayangnya usaha itu nggak berjalan dengan baik dan terpaksa ditutup setelah beberapa bulan. Dede udah hampir frustasi tuh, ya Tuhan gimana ya caranya nyari kerja biar cepet gitu loh dapat. Aku udah mondar-mandir capek banget rasanya, kok nggak diterima-terima ya, ada apa dengan aku nih. Hingga suatu hari saat Dede pulang dari nyari-nyari kerja, dia nggak sengaja ketemu sama kakak kelasnya yang bernama Andi. Mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar tuh, terus si Dede nanya-nanya soal lowongan kerja. Ternyata Andi ini kerja di sebuah hotel dan kebetulan ada lowongan di bagian housekeeping. Dede langsung tertarik dong, apalagi jurusannya di SMK juga bagian housekeeping. Dengan bantuan Andi, akhirnya Dede ini diterima kerja di hotel itu. Tapi mohon maaf ya Besti ya, aku nggak bisa nyebutin nama hotelnya karena permintaan yang bercerita. Nah singkat cerita, mulailah Dede bekerja sebagai housekeeping di hotel itu. Dan awal-awalnya semuanya berjalan lancar. Di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ia didampingi oleh seniornya. Dia dilatih lah bagaimana caranya membersihkan satu kamar dalam waktu 20 menit. Nah, karena si Dede ini orangnya gercep banget, hari kelima dia sudah dilepas dan mulai kerja sendiri tuh, Bes. Di hari kelima, Dede mendapatkan tugas untuk membersihkan 10 kamar. Awal-awalnya lancar-lancar aja tuh pekerjaannya sampai dia masuk ke kamar nomor 5. Pas lagi beresin kamar itu, tiba-tiba bulu kuduk si Dede itu merinding semuanya, Bes. Tapi pada saat itu dia mencoba untuk tenang dan gak mikir-mikir aneh gitu. Ah mungkin cuma perasaanku doang, kata si Dede seperti itu. Lalu waktu dia lagi ngelap-kelap kaca di kamar mandi, tiba-tiba dia ngelihat sesuatu di cermin. Yaitu dia melihat wanita berambut panjang, bergaun putih, gak ada mata, gak ada mulut, pokoknya rata lah ini wajahnya. Ada di belakang si Dede, Besti. Melihat itu, Dede langsung gemeter, bukan main, Besti. Gemeter, dia hampir saja ngompol di celananya. Karena merasa kaget dan ketakutan, dia pun memilih untuk merem sambil komat-kamit. Oh Tuhan, tolonglah aku, Tuhan ampunilah segala dosa-dosaku. Siapapun yang ada di belakangku, tolong ampuni aku. Janganlah ganggu aku cuma pergi, aku orang miskin. Jangan ganggu aku, kau pergi. Nah, setelah beberapa detik komat kamit, si Dede pun mencoba untuk membuka matanya pelan-pelan. Dibuka itu pelan-pelan matanya, macam orang yang lagi kena vertigo aja si Dede ini. Dia pelan-pelan dibuka. Begitu dilototkan matanya, anehnya sosok itu hilang, entah kemana perginya. Meskipun seperti itu, dia masih ketakutan banget tuh dan langsung kabur ke balkon buat nenangin diri. Pada saat itu dia langsung berpikir nih si Dede nih, apa yang sebenarnya yang aku lihat tuh tadi ya? Apa itu? Apakah itu nyata kah? Mimpi kah? Atau halusinasi doang? Masih agak-agak bingung ini Dede ya, karena ini adalah kali pertamanya dia mengalami hal-hal yang semacam itu. Nah, karena takut waktunya kebuang-buang, Dede pun melupakan kejadian tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Pada hari ke-6, Dede mendapatkan shift kerja mulai pukul 11 siang. Seperti biasa tuh, dia diberi tanggung jawab untuk merapikan 10 kamar lagi. Hari itu, Dede sedang merapikan kamar nomor 15. Saat sedang membereskan meja, tiba-tiba remote AC yang ada di atas si Dede itu tiba-tiba jatuh. Jatuh sendiri itu, Besti. Dede terkejut dong, tetapi dengan tenang, dia mengambil remote tersebut dan akan meletakkannya kembali ke tempat semula.
Namun begitu remote-nya berada di tangannya, bulu kuduk Dede ini merinding kembali Besti. Seperti ada orang yang lagi ngawasin di sekitar kamar tersebut. Meski rasa takut mulai menguasai dirinya, Dede ini mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak ingin terus-terusan dihantui oleh perasaan takut yang tak jelas asalnya dari mana. Nah, dengan sambil menarik napas, Dede berusaha mengabaikan rasa itu dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Di hari-hari berikutnya, Dede mendapatkan tugas malam. Kali ini dia disuruh membersihkan kamar nomor 7. Yang memang sudah beberapa kali dia bersihkan sebelumnya tanpa adanya masalah apapun. Namun malam itu, suasananya di kamar itu terasa agak berbeda seperti biasanya. Saat Dede memasuki kamar itu, dia merasakan udara dingin banget tuh Besti. Padahal suhu di luar tidak dingin sama sekali. Saat dia membuka jendela untuk mencari sumber dingin tersebut, tiba-tiba pundaknya terasa berat banget. Ini, dia merasakan ada sesuatu yang nempel katanya. Kayak ada yang nepuk gitu. Nah, gemeterlah si Dede ini. Di tengah-tengah gemeternya itu, dia udah berpikir tuh, waduh, ini pasti dah sosok yang tempo hari itu ngikutin aku kayaknya kesini. Aduh, kacau, capek banget rasanya kayak gini terus. Begitu dia nengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak ada apa-apa pun yang dia lihat. Tapi pundaknya itu terasa berat banget masih. Karena udah berkali-kali dia mengalami hal-hal aneh, Dede pun pasrah dan berusaha untuk menguatkan diri aja lah itu. Agar tidak terus-terusan merasa ketakutan dan lain sebagainya. Ah udahlah, biar aja lah. Mau diikutin, mau ditepuk. Selagi aku nggak ganggu dia atau dia nggak menampakkan diri secara langsung, nggak apa-apa lah, bodo amat lah sekarang. Kata Dede dalam hatinya seperti itu. Nah, setelah usai membereskan kamar tersebut, tiba-tiba pundaknya yang tadi terasa berat ringan kembali, no bes. Legalah rasanya si Dede. Baru aja dia merasa lega, pas dia jalan keluar kamar menuju lorong hotel. Lampu di lorong itu kan agak redup-redup ya bes. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang gak beres. Bulu kuduknya langsung berdiri lagi. Wow. Di ujung lorong, samar-samar Dede melihat ada bayangan putih melayang cepet banget, cus gitu. Bayangan itu muncul sekilas tuh Bes, terus hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Dede langsung berhenti jalan tuh, matanya nggak bisa lepas dari bayangan itu. Belum selesai dia mencerna apa yang dilihat, tiba-tiba terdengar suara. Gitu. Aduh, hancur ada apa lagi dengan aku sebenarnya, no? Kok terus-terusan aku merasa seperti ini, Tuhan, aku kenapa sebenarnya? Dede ngomong dalam hatinya seperti itu, ngomel-ngomel sambil jantungnya berdebar-debar kencang banget. Dia udah nggak tahu lagi harus gimana. Suara itu makin jelas didengarnya, seolah-olah ada sosok yang mau nyamperin dia. Dede memberanikan diri nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa Bes, cuman bayangan dirinya aja yang dia lihat. Dede buru-buru tuh keluar dari lorong, dia ketakutan, dia udah nggak peduli lagi sama apa yang ada di belakangnya. Pokoknya dia pengen cepat-cepat keluar dari hotel itu. Pada saat itu dia udah ngerasa pasti ada sesuatu di hotel ini nih, nggak mungkin kagak. Makanya aku terus-terusan mengalami hal-hal aneh. Singkat cerita, pada suatu malam sehabis Dede bekerja, Dede kan pulang tuh Be. Seperti biasa, dia mengendarai motor yang ia punya. Kebetulan jalan pulangnya itu melewati kuburan. Kuburan itu memang udah terkenal angker di daerah tersebut. Biasanya sih Dede nggak pernah ngerasain apa-apa kalau lewat jalan situ. Tapi entah kenapa, malam itu tiba-tiba rasanya begitu sangat berbeda. Pas lagi lewat kuburan itu, tiba-tiba motor Dede berat banget Bes. Padahal gas udah ditarik keras, tapi motornya pelan-pelan banget jalannya. Kayak lagi bonceng 3 katanya. Nah, semakin dia coba ngebut malah makin berat rasanya itu motor. Lah, kenapa nih motor? Kenapa harus bermasalah di tempat seperti ini sih? Kacau lagi nih, kacau. Dia udah panik dan ketakutan banget tuh. Keringat dingin mulai ngucur di punggungnya. Padahal malam itu udaranya begitu sangat adem. Karena penasaran, Dede pun ngelirik ke spion.
Astaga naga, ternyata di belakangnya ada sosok itu yang pernah dia lihat di kamar nomor 5. Sosok perempuan berbaju putih, wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Ada di belakang, ngikutin si Dede. Boncengan dia sama si Dede, dan dia pun langsung merinding parah tuh bes. Napasnya udah gak karuan-karuan, jantungnya duduk, dan motornya makin gak bisa digas. Kayak ditahan sesuatu, dah itu berat pokoknya. Di tengah-tengah rasa takut yang luar biasa itu, Dede cuman bisa berdoa dalam hati. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tapi semakin dia berdoa, sosok itu makin jelas ada di belakangnya. Dede makin ketakutan dan gak berani lagi ngelirik ke spion. Pada saat itu dia ngerasa gak ada harapan dan benar-benar pasrah lah. Untungnya ada bapak-bapak lewat. Dari kejauhan bapak itu kayak ngeliatin Dede bermasalah sama motornya. Dia langsung nyamperin Dede. Dek, kenapa dek? Motornya kenapa kok terasa berat gitu? Tanya bapak itu. Dede cuma bisa bengong aja, mulutnya kaku, gak bisa ngomong apa-apa dia. Masih shock banget dia habis lihat itu sosok. Nah anehnya, pas bapak itu nyamperin, sosok itu tiba-tiba hilang gitu aja. Kayak kabut disapu angin, hilang entah kemana. Motor Dede juga langsung ringan lagi, gak berat kayak sebelumnya. Dede cuman bisa tarik napas itu sambil bersyukur bapak itu datang tepat waktu. Ya udah dek, syukurlah kalau udah gak ada apa-apa ya. Tapi lain kali kalau lewat sini banyak-banyaklah berdoa ya. Kuburan ini memang terkenal suka ada yang ya gitu deh adek, pasti ngerti kan maksud bapak. Kata si bapak tersebut. Dede cuman bisa ngangguk-ngangguk aja tuh. Dia masih gemeteran abis kejadian barusan. Nah setelah bapak itu pergi, Dede lanjut jalan lagi. Tapi kali ini dengan perasaan yang sangat was-was. Dia sadar kalau sosok itu mungkin bisa muncul lagi kapan saja. Dan gak ada yang tahu next time-nya dia bisa beruntung atau enggak ya. Dia tidak tahu itu. Setelah kejadian di kuburan itu, Dede akhirnya bisa pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Tapi ternyata kejadian-kejadian aneh gak berhenti sampai di situ. Suatu malam pas Dede capek banget tuh habis kerja, dia kan langsung ketiduran tuh. Nah, di tengah-tengah tidurnya itu dia bermimpi. Mimpi yang benar-benar bikin Dede ngerasa merinding pas dia bangun. Di dalam mimpinya itu Dede ketemu sama bapak-bapak yang pernah nolong dia di jalan waktu motornya tiba-tiba berat pas lewat kuburan. Tapi anehnya, kali ini bapak itu nggak datang buat nanyain motor atau apalah. Tapi malah dia ngomong sesuatu yang bikin Dede kaget. Bapak itu bilang, Dek, kamu nggak pernah ingat sama Allah kamu ya dek ya? Bahkan dalam keadaan seperti ini pun kamu nggak ingat buat sholat atau doa secara Islam. Kamu terus-terusan takut sama yang nggak kelihatan. Tapi kamu lupa sama Allah yang selalu jagain kamu. Nah, Dede yang ada di mimpi itu cuma bisa bengong dan gak bisa ngomong apa-apa, bes. Abis itu, bapak itu ngilang gitu aja dari mimpinya si Dede, bes. Gak lama kemudian, Dede langsung kebangun dengan keringat dingin yang ngucur di wajahnya. Pas dia bangun, dia cuma bisa mikir tuh, wah, jangan-jangan selama ini aku yang salah nih. Aku terlalu sibuk takut sama hantu tapi lupa buat berdoa. Astagfirullahaladzim. Aku dari SMP hingga saat ini gak pernah sholat. No astaga naga. Kata Dede seperti itu dalam hatinya. Bener bes, waktu itu dari SMP katanya dia gak pernah sholat. Kejadian-kejadian mimpi itu bikin Dede mulai mikir ulang. Mungkin benar kata-kata bapak di mimpinya. Selama ini dia terlalu fokus sama rasa takut tapi lupa buat berdoa. Habis mimpi-mimpi itu, Dede mulai coba buat lebih rajin berdoa dan ingat sama kewajibannya sebagai umat muslim. Nah, semenjak Dede mulai rajin sholat dan berdoa, dia nggak pernah tuh lagi lihat sosok-sosok aneh-aneh kayak dulu. Paling ya cuma kadang-kadang ngerasa merinding dikit-dikit aja. Udah nggak seperti dulu lagi lah yang sampai-sampai lihat bayangan atau dengar suara-suara aneh dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang mimpi itu bikin Dede sadar kalau takutnya selama ini karena dia itu lupa buat deket sama yang di atas. Bener itu bener.
Setelah mimpi itu, Dede juga jadi hafal doa-doa yang bisa bikin rasa takutnya hilang. Nggak cuma komat kamit, nggak jelas kayak dulu ya, Bes ya. Sekarang dia udah lebih tenang. Kalau ngerasa ada yang aneh atau setiap kali dia merinding, Dede ini langsung baca doa dan pelan-pelan rasa takutnya itu hilang dengan sendirinya. Dari cerita ini kita bisa belajar ya, Bes ya, kalau doa dan deket sama Tuhan itu sangat-sangatlah penting banget. Terutama kalau lagi di situasi yang bikin kita takut. Siapa tahu apa yang kita takutkan sebenarnya cuman ada di kepala kita doang ini, Bes. Atau malah semua itu adalah teguran dari Tuhan agar kita bisa lebih mendekatkan diri lah lagi kepada yang di atas. Nah, Besti, itulah cerita horor yang dialami oleh Dede. Aku nggak maksain ya kalian buat percaya cerita ini. Kalian percaya atau enggak, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Yang jelas, ini cerita dari temen aku sendiri. Dan aku cuma merangkum apa yang dia ceritain. Terus aku bagiin deh di channel ini. Buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman seram lainnya, bisa banget kirim ke aku ya. Siapa tahu cerita kalian bisa aku ceritain di sini juga. Oke lah Besti, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Tetap waspada dan jangan lupa berdoa.